Belum lagi si Claire ini masih dengan peraturan lamanya, yaitu apa, membatasi porsi makanannya si Andrew, sehingga berat badannya si Andrew pun makin lama makin turun secara drastis. Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi di malam minggu ini aku akan kembali membahas sebuah kasus kriminal yang pernah terjadi di Clayton, UK pada tahun 2009. Nah, kasus ini merupakan salah satu kejahatan paling kejam di Inggris, wah, di mana pelakunya ini merupakan seorang wanita yang juga seorang ibu dengan 4 orang anak, sedangkan korbannya adalah ayah dari anak mereka sendiri. Dan sebelum menghabisi korban ini, wak, pelaku ini diketahui menyiksanya terlebih dahulu secara biadab kali lah pokoknya. Aku yakin kalian pasti geleng-geleng kepala sama kelakuan ini, wak. Dan seperti di judul, kisah ini adalah tentang penjahat wanita bernama Claire Nichols, yang juga dikenal dengan sebutan Evil Woman atau seorang wanita jahat macam setan kelakuannya, wak, sumpah aja. Nah, penasaran kalian gimana sama cerita lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, jadi sebelum kita membahas kasus ini lebih jauh, seperti biasa aku mau jelasin sedikit tentang latar belakang dari Claire Nichols ini, wak, ya. Nah, jadi wak, Claire Nichols ini diketahui lahir pada tahun 1981 di sebuah kota di selatannya Inggris bernama, aduh susah lagi, Portsmouth gitu. Nah, dia ini dibesarkan oleh orang tuanya di kota tersebut bersama 2 orang saudaranya, yaitu seorang kakak perempuan yang memang nggak diketahui namanya dan seorang adik laki-laki ya. Ini tahu aku namanya Simon Nichols ya. Akan tetapi wak, kebersamaannya keluarga Nichols ini tidak berlangsung lama karena pada saat si Claire ini berusia 15 tahun, kedua orang tuanya ini memutuskan untuk bercerai. Gegara memang nggak bisa nyatu, mereka ini bercerai juga secara nggak baik-baik. Jadi perpisahan orang tuanya ini kacau kali lah, wak, pokoknya. Mereka sering berantem satu sama lain dan tidak memperdulikan anak-anak mereka sama sekali. Nah, nggak tahan dengan kekacauan yang memang terjadi di keluarganya, pada saat itu Claire memutuskan untuk pergilah dari rumahnya dan hidup sebagai tunawisma. Kabur si Claire dari rumah tuh, wak. Nah, melihat kejadian ini, respon orang tuanya tuh malah kayak bodoh amat gitu loh, wak. Mereka tuh tidak berusaha untuk mencari atau dibujuk lah anaknya buat balik ya kan, dilepas gitu aja, terserah kau lah mau ngapain kayak gitu. Apalagi waktu itu Claire ini minggat waktu usia masih muda, wak, dan sebetulnya ini juga nggak lazim kali dilakukan. Karena kalau misalnya di Inggris tuh pada saat ada pasutri yang bercerai, mereka ini akan menitipkan anak-anaknya ke panti asuhan atau ke sanak saudaranya lah gitu, supaya ada orang dewasa nih yang bisa mengawasi pergaulan anaknya kan. Apalagi posisinya Claire ini masih di bawah umur, wak, masih 15 tahun loh waktu itu. Seusia-usia kita masih SMP lah. Coba lah kalian bayangkan usia segitu apa bisa hidup sendiri tanpa hidup sendiri di jalanan tanpa orang tua atau keluarga ya kan. Dan memang betul, wak, hidup tanpa pengawasan orang dewasa itu akhirnya membuat si Claire ini berteman lah dia sama pria-pria asing yang sedikit banyak mempengaruhi pola pikir dan juga kepribadiannya. Siapa aja mereka? Aku ceritakan satu-satu ya biar nanti kalian paham kenapa si Claire ini bisa jadi kayak dakjal kali sifatnya. Pria pertama yang dia kenal sejak dia kabur dari rumahnya, wak, bernama Malcolm ya. Nah, detail info tentang Malcolm ini sebenarnya nggak banyak aku dapat, tapi diduga Malcolm ini berusia lebih tua dari Claire. Setelah luntang-lantung nggak ada arah tujuan itu kan, putus sekolah juga si Claire ini kan. Nah, Claire pun akhirnya tinggal sama si laki-laki ini selama 2 tahun. Dan nggak lama setelah itu si Claire memutuskan untuk meninggalkan Malcolm dan kembali lagi luntang-lantung sebagai tunawisma. Dah, itu laki-laki pertama. Nah, setahun berlalu, di usianya yang menginjak 18 tahun, Claire kembali berkenalan lawak sama seorang pria. Nah, pria ini bernama John Patterson, yang juga berasal dari Portsmouth, wak, kampung halamannya si Claire ini. Karena merasa cocok ya kan, mereka berdua pun akhirnya menjalin hubungan pacaran. Apalagi mereka juga berasal dari kampung halaman yang sama gitu kan, macam ada ikatan kenyamanan lah gitu, wak. Orang-orang awak juga tuhnya gitu dalam hatinya si Claire mungkin. Tapi, wak, di balik hubungannya mereka ada beberapa hal yang bisa dibilang cukup tidak lazim, wak. Karena si John Patterson ini ternyata berusia jauh kali di atas si Claire, wak. John waktu itu berusia 46 tahun. Claire umurnya berapa? 18 tahun. Selisih usia mereka 28 tahun, wak. Jauh kali, macam anak sama bapak ya kan. Ya sebetulnya sah-sah aja sih Nadia kau tuh punya hubungan dengan pria yang memang usianya jauh kali di atas kita. Tapi masalahnya di kasus ini, wak, si John Patterson ini bukan sekedar pria dewasa biasa, bukan. Dia adalah seorang mantan narapidana atas sebuah kasus mengerikan, yaitu pedofilia. John nih, wak, pernah ditangkap dia karena melakukan tindak kayak gitu kepada anak bawah umur.
Tapi sepertinya si Claire ini tidak menyadari akan hal itu, atau mungkin sebenarnya dia tahu tapi ya udahlah mau gimana lagi. Namanya juga dia tuh masih naif gitu, Wak. Bisa jadi Claire ini nggak ngerasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang bisa membahayakan dirinya gitu loh. Dan akhirnya mereka pun diketahui menjalin hubungan cukup lama, Wak, yaitu sekitar 3 tahun pacaran. Dan selama 3 tahun itu pula Claire sudah hamil dan melahirkan sebanyak 3 kali. Tahu kalian? Alhasil si Claire ini memiliki apa? 3 anak dari hubungannya sama si John Peterson tuh. Nah sampai sini aku yakin kali pasti kalian kasihan lah tengok si Claire kan, karena ada kemungkinan tuh dia dimanipulasi sama si John sampai memiliki anak sebanyak itu ya kan. Apalagi si John ini juga mantan narapidana dan pedofilia ya kan, dimana keadaan ini cukup mengkhawatirkan bagi anak-anaknya si Claire. Apa bisa Nadia mereka ini tumbuh besar dengan kondisi yang aman dan kondusif, secara tinggal bersama orang yang jelas-jelas seorang pedofilia? Kan ngeri kali kan, Wak. Itu baru dari sisi bapaknya si John ini ya, belum lagi dari sisi ibunya nih, which is si Claire itu sendiri. Saat itu, Wak, si Claire ini masih berusia belia, dimana emosinya juga belum stabil ya kan. Udahlah emosinya belum matang, masih harus ngasuh 3 anak pula. Berat kali lah intinya kondisi tersebut. Dan ketidaksiapan emosional ini, Wak, memang terbukti rupanya, dimana si Claire ini diketahui memiliki perangai kasar dan juga manipulatif. Dan menurut keterangannya si John, Wak, John Peterson ya, Claire Nichols ini punya semacam obsesi untuk mengontrol kehidupannya John dan juga anak-anaknya. Belum lagi nih, Wak, apapun yang diinginkan sama si Claire harus selalu diturutin. Sekali aja John sama anak-anaknya itu nolak, si Claire mencak-mencak deh, dan dia tidak segan-segan melakukan kekerasan sama mereka. Bahkan ya, Wak, ya, Claire juga diketahui memiliki sifat posesif di luar nalar. Di luar nalar kayak gimana Nadia? Jadi nih, Wak, ya, Claire ini selalu memaksa si John untuk melaporkan setiap detail aktivitas yang dilakukan sama John. Mau dia lagi tidur, mau mandi, mau lagi makan, lagi kerja, harus diceritakan semua sama si John. Si Claire. Intinya Claire ini selalu mengawasi John secara berlebihan, Wak. Yang dimana lama-lama si John jadi risih lah. Pernah nih ya suatu kali ya, John udah capek kali harus selalu laporan ulang. Jadi pernah nih ya, pada suatu kali si John ini udah ngerasa capek, wah, harus ngelapor terus ke si Claire kan. Dan dia pun memutuskan udah nggak peduli lagi sama aturan-aturan itu kan. Dia biasanya harus ngelapor terus. Hari ini aku bangun jam sekian, makan jam sekian, pergi kerja sekian, di tempat kerjaan aku ini. Tuh ya capek dia. Akhirnya satu hari ini dia nggak peduli sama aturan-aturan itu, Wak. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Claire langsung menyerang John dan melukainya secara fisik, Wak. Diantemnya lagi itu, Wak. Dan akibat perlakuannya ini, di salah satu interview John Peterson ini sampai bilang, Claire Nichols ini iblis wanita dan orang yang paling jahat yang pernah ada di muka bumi yang aku tahu, kata dia. Tapi, Wak, meskipun demikian, John ini masih tetap pula dipertahankannya hubungannya sama si Claire tuh, kalian. Hingga puncaknya pada tahun 2003, John yang memang udah nggak tahan lagi hidup sama wanita dakjal ini, dan dia pun mulai mengkhawatirkan dirinya dan juga keselamatan anak-anaknya, yang semakin hari kekerasan yang dilakukan sama si Claire ini kepada anak-anak yang makin parah. Akhirnya John pun menelpon lawak ke layanan sosial setempat. Halo, permisi Bapak, Ibu, tolonglah bisa kok bantu selamatkan anak-anak aku. Dia ada di bawah pengasuhan ibu yang sangat jahat dan kasar, Bapak, kata dia kayak gitu kan. Oh iya, halo, baik, sebentar Bapak, nama Bapak siapa, katanya. Nah, ketika petugas layanan sosial ini mengetahui bahwa oh ternyata yang nelpon ini adalah John Peterson, dia ini kan notabene-nya adalah narapidana pedofilia ini, akan kata layanan ini. Mereka pun jadi sanksi, Wak. Yang pada akhirnya layanan sosial ini tidak menanggapi sama sekali laporan itu dengan serius. Justru yang terjadi adalah mereka nelpon si Claire dan meminta si Claire untuk, Ibu tolong segera akhiri hubungan Ibu sama John, karena John itu berpotensi membahayakan anak-anaknya Ibu dengan track recordnya yang kurang baik itu, Bu, kata dia. Dan bahkan nih, Wak, ya, mereka juga mengancam Claire, kalau Ibu nggak turuti permintaan kami, akan kami ambil anak-anak Ibu dan akan saya pisahkan Ibu sama si John, katanya. Laporan si John malah dikacangin, Wak, malah dia ngaduin pula ke siapa, ke siapa nama anak itu, ke si Claire. Nah, setelah mendapatkan pemberitahuan itu, Claire pun jadi kesal kali lah sama si John. Oh, berani-berani kok laporin aku ya. Sehingga apa? Si Claire pun memutuskan untuk meninggalkan John sendirian dengan membawa serta ketiga anaknya kabur mereka. Gak apa-apa lah, tapi bebas si John kan. Dan pada saat itu Claire diketahui pindah ke daerah Newcastle, Wak, yang memang lebih dekat dengan tempat tinggal ibu sama kakak perempuannya si Claire, tapi nggak tinggal satu rumah, dekatan aja gitu. Nah, di tempat tinggal barunya ini, Wak, Claire lagi-lagi menjalin hubungan dengan pria baru yang usianya berbeda cukup jauh. Nah, pria tersebut bernama Stephen Martin, berusia 37 tahun. Sedangkan waktu itu si Claire ini diketahui berusia 21 tahun. Selisih 16 tahun lah mereka. Pacaran lagi nih sama laki-laki yang lebih tua.
Dan selain itu ada satu hal lagi yang memang signifikan tentang si pria ini, di mana si Stephen Martin ini ternyata adalah mantan pacar dari ibu kandungnya si Claire. Jadi nggak lama setelah putus dia sama mamanya si Claire, Claire ini pacaran sama mantan mamanya si Stephen ini. Dan selama mereka berpacaran itu, pola hubungan sebelum-sebelumnya ini pun terulang kembali, Wak. Claire ini masih terobsesi untuk mengawasi setiap detail aktivitasnya si Stephen. Dan parahnya lagi, selama bersama Stephen, Wak, Claire ini mulai menggunakan hubungan badan itu sebagai tameng atas setiap tindakan manipulatifnya. Dan ditambah lagi, dia juga mulai memiliki kecenderungan untuk bisa melakukan hubungan badan secara sadis. Jadi dalam kasus ini bukannya Stephen, Wak, yang menjadi pelaku sadistiknya, melainkan si Claire inilah pelakunya. Tapi Wak, anehnya si Stephen ini bunga, nurut-nurut aja dia apapun yang diminta sama si Claire. Gak ada gitu loh keberatan ataupun protes sama sekali, Wak. Akhirnya apa? Betah-betah aja sampai 2 tahun mereka itu pacaran. Barulah habis itu mereka putus atas sebab yang gak aku tahu. Gitulah, pokoknya putus lah. Nah terus, Wak, beberapa bulan setelah putus dari si Stephen, atau tepatnya di tahun 2005, Claire lagi-lagi mendapatkan pacar baru. Claire ini memang tipikal wanita yang gak bisa jomblo gitu loh, Wak. Dari tadi gonta-ganti pacar terus dia kan, dalam waktu yang berdekatan. Dan kali ini pacar ketiganya bernama Andrew Gardner yang berusia 31 tahun. Nah selama menjalin hubungan dengan Andrew, kelakuannya si Claire ini semakin menjadi nggak terkontrol, Wak. Bahkan jauh lebih parah daripada hubungan dia sebelumnya. Dan saking parahnya nih, Wak, ya, kalian bakal dibuat macam speechless kalian sama kelakuan anak ini. Penasaran kalian sama kisahnya? Masuk kita ke kejahatannya siapa ini? Siapa? Si Claire. Nah sebelum kita membahas lebih dalam tentang bagaimana hubungannya si Claire dengan Andrew, Wak, aku mau ceritain sekilas nih tentang latar belakangnya Andrew ya. Jadi, Wak, Andrew Gardner ini adalah seorang pria yang memang tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat harmonis, Wak. Dia dibesarkan oleh orang tuanya yang tinggal di Gateshead, UK. Dan setiap akhir pekan Andrew ini selalu diajak pergi memancing gitulah sama bapaknya, bersama dengan 2 saudara laki-lakinya juga. Dan biasanya, Wak, keluarganya juga punya kebiasaan untuk bertamasya di luar kota di musim liburan. Jadi memang selain harmonis, keluarga Andrew ini juga berkecukupan, Wak. Pokoknya bahagia kali lah keluarga si Andrew nih. Akan tetapi, Wak, semasa kecilnya Andrew ini adalah seorang anak yang memiliki kesulitan dalam belajar gitu. Sehingga orang tuanya si Andrew pun memutuskan menyekolahkan Andrew di sebuah sekolah khusus atau macam sekolah luar biasa lah, Wak, di Gateshead ini. Dan meskipun perkembangannya bisa dibilang agak lambat gitu ya dibanding anak-anak seusianya, orang tuanya si Andrew ini selalu memperlakukan Andrew dengan penuh kasih sayang. Jadi nggak pernah dibeda-bedain sama saudara-saudara yang lain. Orang tua Andrew juga selalu mensupport kebutuhan dan juga keinginannya si Andrew. Dan hal ini pun sedikit banyak membentuklah kepribadiannya Andrew, dimana setelah beranjak dewasa dia pun dikenal sebagai sosok pria penyayang dan berhati lembut. Dan setelah lulus dari sekolah, Andrew pun akhirnya berhasil itu, mendapatkan pekerjaan di sebuah jasa cuci mobil. Dan pada saat bekerja inilah, Wak, Andrew pun berkenalan dan menjalin hubungan dengan kakak perempuannya si Claire. Masih ingat kalian? Claire punya kakak perempuan, pacaran tuh sama si Andrew. Jadi Andrew ini siapa? Mantan pacar dari kakaknya si Claire. Sampai di sini tahan dulu, Wak. Tadi si Claire pacaran sama mantan pacar ibunya Nadia. Iya. Nah, sekarang dia pacaran sama mantan pacar kakaknya. Iya. Segala mantan keluarga dia embat sama dia, Wak. Dah lah, pokoknya kayak gitu aja lah sedikit latar belakang dari si Andrew, Wak, ya. Nah, kita sambung lagi nih ke hubungannya si Andrew dengan si Claire. Jadi nih, Wak, ya, setelah putus dari kakaknya si Claire dengan pesonanya itu pun berhasillah memikat hatinya Andrew hingga akhirnya mereka berdua pacaran. Baru beberapa bulan pacaran nih, Wak, ya, Claire pun mengajak si Andrew untuk tinggal bersamanya dan juga memperkenalkan dia kepada ketiga anaknya. Kan anak dibawa juga tuh. Nah di titik ini, Wak, anak-anaknya si Claire tuh mulai dekat lah itu sama si Andrew. Karena si Andrew kan adalah sosok yang sangat baik hati kan. Berbeda 180 derajat sama mamanya si Claire tuh. Bahkan saking baiknya Andrew, Wak, anak-anaknya si Claire ini sudah menganggap Andrew sebagai ayah kandung mereka sendiri. Setiap pagi tuh, Wak, ketiga anak itu sering diantar ke sekolah sama si Andrew. Terus dijemput ketika jam pulang sekolah selesai. Dan mereka juga sering menghabiskan waktu bersama-sama dengan berlari-larian lah gitu, bercanda-canda lah mereka dekat taman dekat rumah, ya kan. Dan di sini pun Claire juga terlihat seperti, wah, dia ibu yang baik, ibu yang beruntung. Sehingga tetangga-tetangganya pun menganggap, oh, keluarga tersebut adalah keluarga yang super duper harmonis, bahagia kali hidupnya. Tapi apa betul kayak gitu, Nadia? Udah berubah si Claire ini.
Memang Wak, pada awalnya hubungan mereka pun baik-baik aja. Andrew menjalankan perannya sebagai ayah yang baik, ayah tanda kutip ya. Begitu pula dengan Claire, dia bisa sedikit berubah lagi tuh gegara si Andrew Wak. Tapi sayangnya hal itu nggak berlangsung lama. Gegara apa? Karena si Claire ini kembali lagi ke pola hubungannya yang lama, yaitu apa? Terobsesi untuk mengatur semua aktivitas yang dilakukan oleh pasangannya. Kali ini yang dilakukan sama si Andrew. Sekali aja Andrew nih melakukan kesalahan Wak, Claire tanpa ragu langsung dicakarnya. Siapa ini? Siapa si Andrew nih? Pokoknya dia melakukan kekerasan fisik lah Wak. Jadi balik lagi ke setelan pabrik dia Wak. Hampir semua pacar-pacarnya diperlakukan kayak gitu kan. Sama juga Andrew pun yang berikutnya. Dan parahnya di hubungan kali ini Wak, Claire pun mulai berani membatasi hak-haknya Andrew. Aku sebutin satu-satu lah ya. Jadi pertama, si Claire ini akan memaksa Andrew untuk menjadi bapak rumah tangga. Kalian tahu apa arti bapak rumah tangga? Mirip macam ibu rumah tangga Wak. Ya bekerja rumah tangga, macam masak, ngurus anak, beberes rumah, kayak gitulah. Padahal posisinya pada saat itu Andrew ini masih bekerja Wak. Sehingga dia pun harus melakukan peran ganda. Dia kerja keras iya, ngurus rumah iya, ngurus anak iya gitu loh. Nah karena udah terlanjur cinta dan termakan oleh sikap manipulatifnya si Claire, Andrew ini pun dia nurut aja sama permintaan si Claire Wak. Nah tuh kalau misalnya si Andrew ngurus rumah tangga, terus si Claire ngapain deh? Nah itu dia, si Claire nih kerjaannya malas-malasan Wak. Dan dia hanya menyuruh-nyuruh si Andrew aja untuk melakukan ini itu gitu loh. Gak pernah dia ngebantu-bantu Andrew, entah bagi tugas lah gitu kan. Ini gak ada Wak sama sekali. Andrew yang disuruh untuk ngurusin rumah tuh Setiap hari nih Wak ya, rutinitas si Andrew adalah dia bangun pagi, diantaranya anak-anak si Claire ini ke sekolah. Dia kerja abis itu kan, abis itu dia pulang, dia cuci baju sekeluarga, dia masak, dia jemput lagi anak-anaknya dari sekolah. Gitu itu setiap hari tuh Claire. Dan sebisa mungkin si Claire ini melarang Andrew untuk beristirahat Wak. Di matanya si Claire, Andrew itu harus selalu terlihat melakukan sesuatu. Dan parahnya lagi, pada saat si Andrew ini melakukan sebuah kesalahan, mau itu kesalahan kecil atau sepele lah Wak, Claire ini akan langsung melayangkan pukulan ke badannya si Andrew. Dan selain melakukan kekerasan fisik nih Wak ya, Claire ini juga dengan kejamnya melakukan kekerasan psikis sama si Andrew. Wanita yang satu ini selalu meminta si Andrew untuk menghasilkan uang yang lebih banyak Wak. Tapi ketika upah yang didapat sama si Andrew ini tidak memenuhi standarnya dia, si Claire ini akan langsung mencaci maki siapa ini si Andrew, dan terus ngata-ngatain dia bahwa kau nih pria bongak, kau pemalas, kau nggak berguna, kau sama sekali kayak gitu. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah ya Allah. Padahal si Andrew udah kerja keras, ngurus banyak hal itu kan sesuai sama permintaan dia, tetap juga dikata-katanya kayak gitu. Nggak ada otak ini. Nah, kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis yang memang dilakukan sama si Claire kepada si Andrew ini Wak, perlahan pun akhirnya membuat kepercayaan dirinya si Andrew ini pun jadi runtuh. Andrew bukan lagi pria yang ceria seperti dulu. Dia menjadi sosok yang pemurung dan jadi menutup diri Wak. Bahkan ya, Andrew pun tidak lagi berkomunikasi dengan keluarganya atas perintah siapa? Claire. Padahal waktu itu Andrew ini betul-betul merindukan keluarga. Yang sangat harmonis. Apalagi Wak, semakin hari sikap si Claire makin semena-mena, tahu kalian? Andrew semakin merasa terpojokkan. Nah, belum cukup melakukan kekerasan sekejam itu juga nih Wak ya. Kini si Claire pun mulai membatasi jumlah makanan yang harus dimakan sama si Andrew, tahu ndak? Setiap malam Andrew ini harus dimasakkan untuk ketiga anaknya dan juga sama si Claire juga. Tapi nanti setelah makanan itu siap terus disajikan di atas meja Wak, kalian tahu macam ada yang lewat di situ, kucing bukan? Ulang. Tapi pada saat makanan itu udah disajikan di atas meja Wak, kalian tahu Andrew tuh dilarang menyentuh makanan tersebut. Nggak boleh disentuh. Tanpa belas kasihan Wak, si Claire nyuruh, udah kau duduk di lantai, kau tonton aja kami lagi makan ya. Duk. Macam memperlakukan budak pada zaman jahiliyah, bukan? Ya Allah. Jadilah betul Wak, setiap malam Andrew tuh nggak dapat jatah makanan, tau kalian? Walaupun sebutir nasi itu nggak dapat dia. Pernah tuh suatu kali ya, Andrew ini udah macam nggak tahan kali lah kan, dia lapar. Dia sampai minta izin Wak ke Claire, sayang boleh nggak sayang, aku makan dikit aja, perutku lapar kali. Nggak bisa. Nah aja. Kau kan tahu kerjaan kau tuh cuma masakin buat kami aja. Nggak ada jatah makanan buat kau ya. Malah minta makan pula kau. Nggak. Nah ya udah loh, gegara itu sejak saat itu Andrew udah nggak berani lagi meminta jatah makan malam sama si Claire.
Sesak napas aku sama keloket dah saya. Tapi Wak, meskipun begitu, Andrew ini sesekali masih juga berusaha mencuri makanan dari kulkas rumah tuh. Apa aja lah dia curi Wak, entah itu sepotong roti, entah coklat, telur, cemilan anak-anaknya ya kan. Intinya dia ini berusaha lah untuk ngisi perutnya memang lapar tengah malam tuh. Dan di titik itu Wak, si Claire ini pun mulai menyadari ada ini ya beberapa makanan kok hilang ya dari kulkas aku. Jelaslah dia langsung nuduh si Andrew kan. Oh, kau yang nyuri ya? Iya, aku ambil dikit, aku lapar. Oh, kau diantam siapa si Andrew? Iya Allah, sejak saat itu si Claire ini pun melakukan sebuah tindakan yang luar biasa kejam. Gak wajar lah pokoknya dilakukan manusia normal Wak, dimana si Claire merusak semua saku, kocek, kantong di baju kita atau di celana tuh, pokoknya semua dipakaiin si Andrew, dirusaknya semua. Dicabut-cabutinnya, digunting sama si Claire Wak. Tujuannya apa? Supaya si Andrew ini udah nggak bisa lagi mencuri makanan. Digitukannya. Dan lebih gilanya lagi Wak, si Claire ini juga menghitung dan menimbang setiap makanan di rumah tersebut. Sehingga jika misalnya ada makanan yang hilangnya, dia dengan mudah bisa langsung mengetahui. Misalnya kalian beli satu kardus mie instan ya kan, hilangnya satu biji, bakal tahu si Claire tuh. Jangankan mie instan Wak, daging 1 ons berkurang aja dia langsung nyalahin si Andrew. Kenapa sih Nadia kok segitu kali siapa ini si Claire ini ngelarang si Andrew makan? Nah jadi Wak, Claire ini menganggap Andrew ini menguras anggaran rumah tangga mereka, sehingga dia pun jadi dilarang mendapatkan makanan secara rutin gitu. Padahal Andrew tuh yang bekerja memenuhi kebutuhan mereka. Kau bisa beli makan tuh gara-gara uang Andrew. Ya Allah, kesel kali, aku nggak beres kok nih Claire. Dan akibat perbuatannya si Claire, alhasil berat badannya Andrew turun drastis Wak. Dia terlihat kurus sekali macam orang kurang sehat. Padahal pada saat itu dia baru menjalani hubungan sama si Claire ini baru 1 tahun loh Wak. Kurus bedengki dia. Hingga akhirnya pada suatu hari di tahun 2006, tiba-tiba saja si Andrew memutuskan untuk melanggar peraturannya Claire dan balik lagi ke rumahnya Wak, rumah mama bapaknya. Alhamdulillah akhirnya kan. Tapi jangan senang dulu Glenn, karena ternyata kepulangannya si Andrew itu hanya bersifat sementara. Dia pulang itu Wak, gegara udah nggak bisa nahan laparnya lagi. Bukan gegara kapok tinggal sama si Claire, gegara lapar. Jadilah itu dia balik lagi ke rumah orang tuanya untuk meminta makan sama mama bapaknya. Melihat kedatangannya si Andrew Wak, orang tua juga senang kali rasanya. Gegara anaknya udah nggak pernah balik 1 tahun lama, dia pergi entah sama perempuan mana gitu kan. Udah menghilang anak ini sebenarnya. Tapi di sisi lain tentunya mereka sedih kali waktu melihat kondisi si Andrew yang cukup sangat-sangat mengenaskan. Badannya kurus, mukanya kopong, wajahnya pucat, lelah kali kelihatannya. Bahkan di pergelangan kakinya juga ada bekas tembakan peluru. Astaga anakku, apa kayak gini keadaan kau nak? Kau dari mana nak? Ya Allah, kau tinggal sama siapa yang giniin kau? Ya Allah, kata mamanya, udahlah kau balik aja lah lagi ke rumah kami nih ya. Ngapain juga kau tinggal sama perempuan tuh? Bunga, sini aja kau sama mama ya. Ngadu si Andrew, dia tidak. Aku nggak apa-apa kok mak, nggak apa-apa, aku nih baik-baik aja. Cuma lagi capek aja memang mak, lagi banyak kerjaan katanya. Udahlah nggak usah kau banyak berkilah kau. Bukan aku nggak setuju kau pacaran sama perempuan tuh. Dari awal udah nggak serg aku sama dia tuh. Udah tahu aku kau nih digitukan dia kan pasti. Udahlah balik ke rumah aja lah nak. Gak usah aku lagi pergi-pergi ketemu lagi sama dia. Udah aku kenalin kau sama perempuan lain kau ya. Tapi Wak, meskipun orang tuanya sudah berusaha keras nih melarang Andrew buat balik lagi tinggal sama si Claire, Andrew terus meyakinkan bahwa mama papa saya baik-baik saja. Sehingga apa, dengan terpaksa lah mereka melepaskan Andrew. Ya Allah. Dan sesaat sebelum pergi Wak, Andrew pun sempat meminta uang dan sedikit makanan kepada orang tuanya, baru dia meninggalkan rumah. Balik lagi dia tinggal sama si Claire. Dan tidak lama setelah kunjungannya si Andrew itu, Andrew pun meninggalkan sebuah pesan telepon ke rumahnya, di mana dia berkata, maaf ya mama papa, kemungkinan aku udah nggak bisa lagi mengunjungi kalian lagi. Dan sejak saat itu memang betul Wak, Andrew tidak pernah balik lagi ke rumah mama bapaknya. Udah tau lah kan, pas ketahuan tuh sama si Claire, diancam sama si Claire. Nah terus Wak, 3 tahun sejak Andrew menjalin hubungan dengan si Claire, atau tepatnya di tahun 2008, Claire tiba-tiba memutuskan sesuatu yang membuat si Andrew ini bahagia bukan main. Yaitu Claire ingin punya anak dengan si Andrew. Entah apa itu tujuannya pertamanya Wak. Padahal waktu itu nih Claire masih memperlakukan si Andrew dengan buruk seperti yang aku ceritain tadi. Bahkan penyiksaan-penyiksaan terhadap Andrew juga makin parah Wak. Tapi nggak lama kemudian Claire hamil pula tuh anaknya si Andrew, dan dia pun melahirkan seorang bayi perempuan. Atau udah punya anak sama si Andrew, berubah baik deh Nadia. Enggak lah.
Gak semudah itu bagi si Claire, Wak. Justru di momen inilah perilakunya si Claire ini makin kurang ajar lagi. Persiapkan diri kalian karena bagian ini bakal ngebuat kesabaran kita yang setipis tisu ini diuji. Masuk. Salahku ya Allah. Nah jadi Wak, ceritanya di tahun 2008 itu selain si Claire ini melahirkan seorang anak lagi, mereka pun memutuskan untuk pindah rumah Wak ke 14 Arthur Street di kota Clinton. Mereka membawa serta lah itu ketiga anaknya si Claire untuk tinggal di sana. Jadi total di rumah itu ada 6 orang Wak ya, Claire, Andrew sama 4 orang anaknya, 1 bayi nih. Nah yang nggak normalnya di sini Wak, Claire juga justru mengajak 2 pria lain untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Siapa aja mereka? Pertama, si Claire ngajak adik kandungnya, namanya siapa tadi? Simon Nichols kan, untuk tinggal di rumah mereka. Dan gak lama setelah itu dia ngajak Wak, mantan pacarnya si Stephen Martin, mantan pacar mamanya juga, tinggal bareng sama mereka. Berdelapan beramai-ramai di rumah. Entah apa motivasi, aku pun gak paham sama jalan pikiran ini Wak. Tapi yang pasti sejak saat itu Simon dan si Stephen ini juga turut menyiksa si Andrew secara fisik. Bahkan lebih itunya lagi Wak, si Claire nih nane-nano dia sama si Stephen di depan matanya si Andrew. Dan hal ini gak berlangsung sekali 2 kali nih Wak ya, tapi beberapa kali seolah-olah si Claire ini sengaja menghancurkan harga dirinya si Andrew. Andrew kan ayah biologis dari putri bungsunya kan, dan juga mereka ini masih berpacaran pada saat itu. Bahkan nih Wak ya, setiap kali mereka berdua berhubungan badan, si Claire sama si Stephen ini akan memukul dan menyiksa si Andrew terlebih dahulu. Gegara apa? Karena si Claire suka melihat Andrew menderita. Sakit jiwa kok Claire. Ku ada depan aku, ku hantam kau. Betul aja. Astagfirullah. Si Andrew ini pun betul ada si Claire depan mataku. Ku hantam deh sekali. Sabar. Sampai mati lilin aku sebelahnya. Dah. Jadi kalau misalnya Andrew ini menderita, Wak, Claire ini akan merasa egonya itu terpuaskan ketika orang lain menderita di bawah kendalinya. Nah, obsesinya untuk mengatur dan juga membuat orang lain tunduk sama dia ini udah sampai di level nggak masuk akal lah, Wak. Andrew betul-betul dijadikan samsak kekerasan verbal, fisik, bahkan juga psikis gitu ha. Sampai-sampai di seluruh tubuhnya Andrew tuh ada banyak sekali bekas luka, mulai dari luka pukul, luka bakar, luka tembak, luka sayat, luka garuk, semuanya ada di tubuh si Andrew tuh. Belum lagi si Claire ini masih dengan peraturan lamanya, yaitu apa? Membatasi porsi makanannya si Andrew, sehingga berat badannya si Andrew tuh makin lama makin turun secara drastis, Wak. Nah, melihat kondisi Andrew yang sangat menyedihkan itu, bukannya timbul rasa iba gitu ya di hati si Claire, dia ini justru semakin menjadi-jadi nyakitin hatinya si Andrew, Wak. Bahkan Claire juga diketahui pernah menginstruksikan ketiga anaknya yang masih berusia 7-10 tahun lah untuk ikut serta memukul Andrew. Claire ini macam dicuci otak anak-anak itu, Wak, dan terus berkata bahwa Andrew adalah ayah yang tidak berguna bagi mereka. Dan karena hal itulah mereka diperbolehkan melakukan kekerasan fisik sama Andrew. Padahal tadi ku cerita apa, Andrew ini adalah sosok teman dewasa yang sangat baik untuk anak-anaknya kan. Anak-anak pun udah nganggap dia itu juga ayah kandung mereka. Ya Allah. Tapi gara-gara di bawah tekanan ibunya yang dajjal ini, dan mereka juga masih anak-anak, gampang kali dipengaruhi ya kan. Akhirnya itulah, Wak, mereka pun memperlakukan Andrew sebagaimana diperintahkan sama si Claire. Nah di titik ini, Wak, Andrew ini sebenarnya udah nggak tahan lagi dia sama semua siksaan itu. Dia diperlakukan dengan kejam oleh seluruh penghuni rumah kecuali putri kandungnya yang masih bayi itu. 3 anaknya iya, Simon iya, Stephen iya, Claire nggak usah lah kalian ditanya lagi. Kenapa sih Andrew ini nggak kabur aja Nadia? Nah itu dia, Wak. Andrew ini macam udah pasrah gitu loh dengan semua perlakuan buruk mereka, gara-gara dia itu tidak bisa meninggalkan putrinya yang memang masih bayi. Andrew itu nggak tega, Wak, kalau harus berpisah sama putri kandungnya dan membiarkan putrinya ini tinggal sama dajjal, sama orang-orang jahat macam mereka tuh. Dan di sisi lain juga Andrew sadar bahwa rasanya mustahil kali aku bawa bayi ini keluar rumah. Gegara apa? Gegara si Claire ini selalu menjaga bayi tersebut dengan penjagaan yang sangat ketat serta mengawasi setiap gerak-gerik Andrew. Jangankan buat kabur, sekali aja si Andrew ini buat kesalahan habis kok udah dihantam sama si Claire. Nah sampai di sini, Wak, kalau kalian notice keberadaan bayi ini bisa dibilang macam apa? Macam tipu muslihatnya si Claire kan, dimana dia ini sengaja mau hamil, memiliki anak dengan Andrew untuk apa? Ngikat si Andrew supaya nggak bisa ninggalin dia dan terus tunduk aja dengan apa kata dia. Gegara apa sih Claire ini tahu kalau Andrew adalah sosok yang sangat lembut dan nggak tegaan sama anak kecil. Akhirnya hal inilah yang dimanfaatkan sama si Claire.
untuk memuaskan ego biadab itu. Ya Allah, maaf ya Pak. Mencak-mencak aku nih, susah aku kalau udah malam minggu nih. Ya gitulah. Nah dah kan Wak, sejak itu penyiksaan pun terus berlanjut hingga 1 tahun kemudian. Dan pada bulan Maret tahun 2009, Andrew sudah dalam kondisi yang memang udah parah kali Wak, dan jauh lebih parah dan lebih menyedihkan dari sebelum-sebelumnya. Selain dia memiliki lebih dari 100 luka fisik, bahkan juga hingga patah tulang rusuk Wak, Andrew juga diketahui menderita keracunan darah dan juga suatu penyakit gitulah di paru-parunya. Penyiksaan ini berhenti sampai sini? Sayangnya enggak Wak. Mereka terus melakukan kekerasan fisik pada si Andrew yang saking kejamnya aku udah nggak bisa lagi ceritakan detail ke kalian. Betul-betul trigger warning Wak, nggak sampai hati aku ceritainnya. Tapi intinya pada tanggal 13 Maret tahun 2009 Andrew meninggal dunia akibat serangan dahsyat yang dilakukan oleh Claire Wak. Meninggal Andrew. Dan setelah melakukan siksaan terakhirnya itu, Claire meninggalkan si Andrew yang tergeletak di lantai dan dia malah enak-enakan sama si Stephen Wak. Betul, ada di depan mataku ya Allah, tergeletak kayak gitu sih Andrew. Ngangengong dia sama si Stephen, tahu kalian? Barulah setelah itu si Claire sama si Stephen menyadari kalau tindakan mereka ini terlalu jauh. Gegara nyawanya si Andrew udah hilang mereka buat. Baru di situ panik. Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menyusun skenario kematian si Andrew Gardner. Nah jadi Wak ceritanya pada hari meninggalnya si Andrew itu di sekitar jam 11 malam di hari yang sama si Claire nelpon lah 999 kan, dan dia mengatakan bahwa sudah terjadi perampokan di rumah aku. Tolong Pak, ada korban jiwa dalam perampokan rumah saya, tolong pacar saya meninggoy Pak, katanya. Mendengar laporan itu tim para medis pun langsunglah bergegaskan ini ke rumahnya si Claire, dan sesampainya di sana mereka pun mulai melakukan investigasi. Nah di momen ini Wak, para petugas ini sebetulnya udah curiga kali sama Dajjal ini. Gegara apa tidak ada tanda-tanda bekas perampokan sama sekali, macam jendela rusak, pintu didobrak gitu, tidak ada. Nah petugas ini pun akhirnya nanya lah sama si Claire, Ibu Claire, kau tahu kapan si Andrew ini balik ke rumah sebelum dirampok? Jam berapa kira-kira itu? Dia pulang setengah jam yang lalu Pak, terus dia nelpon saya katanya dia dirampok. Ya udahlah barulah saya kesini, kata si Claire kan. Nah sampai sini sebenarnya petugas udah ngebatin, bohong nggak urut Pak ya, mayat udah meninggal beberapa jam yang lalu, kok bilang setengah jam yang lalu dia baru nelpon kau. Tapi dalam hati dia ngomong gitu Wak. Diam aja mereka waktu itu, dan mereka langsung membawa jenazah si Andrew untuk diotopsi. Dan setelah hasil otopsi ini keluar Wak, barulah petugas 999 ini yakin bahwa Andrew ini tidak mungkin dibunuh oleh perampok. Mereka pun lalu melaporkan kejadian janggal ini ke polisi. Ya, dan tanpa ngangengong lagi polisi pun langsunglah mendatangi rumah Claire dan melakukan olah TKP. Di sana polisi kemudian langsung menyebarkan cairan luminol, tau kalian kan? Cairan yang akan bereaksi kalau misalnya ada tanda-tanda darah tuh sebarkan di seluruh ruangan. Dan mereka menemukan fakta bahwa ada banyak kali jejak darah Andrew. Hampir di setiap sudut rumahnya siapa tuh ada bekas darah. Dan setelah mencocokkan hasil otopsi dan olah TKP, polisi akhirnya meringkus 3 orang dewasa di rumah itu, si Claire, Simon, sama si Stephen. Nah, langsung diinterogasi lebih lanjut. Dan selama menjalani proses investigasi sampai persidangan Wak, ketiga orang tersebut tetap menyangkal bahwa mereka adalah pelaku penghilangan nyawanya si Andrew. Mereka terus berupaya untuk lolos tuh dari jeratan hukum. Dan saking rumitnya Wak, persidangan tersebut sampai ditunda beberapa kali tanpa titik terang. Ya, hingga akhirnya Wak, di persidangan terakhir adiknya si Claire, si Simon, tiba-tiba naiklah kan dia di atas mimbar nih untuk mengatakan kesaksiannya. Dan dia mengatakan, aku tahu siapa pelaku pembunuhan Andrew. Dia adalah kakakku, Claire. Katanya gitu. Nah mendengar hal itu, Claire yang memang lagi ada di ruangan pun langsung lompat lah kan dia dari tempat duduk. Woi, kadek kurang ajar kok ya. Gak usah ngarang-ngarang kok di sini. Mana ada aku ngarang-ngarang, kan memang kau yang mukul dia terakhir, katanya. Alah kan kau juga ikutan mukul juga, kata si Claire. Mampus terucap sendiri kan kau. Nah tua bertengkar itu adik-beradik sampan golek ini di ruang sidang tuh. Setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka dengan mudah dijadikan bukti atas kematian Andrew. Soal nyangkal kalian kan, sekarang keceplosan sendiri kalian beradu-beradu kalian apa itu di sidang. Ngaku sendiri akhirnya kan kau juga ikutan. Kata si hakim di situ. Langsung
Dan setelah pengakuan itu, akhirnya mereka bertiga pun dihukum seumur hidup atas kematiannya Andrew Gardner, Wak. Dan hingga hari ini mereka masih mendekam di balik jeruji penjara di Inggris tuh. Padan muka. Atau gimana nasib anak-anaknya si Claire? Nah itu dia, Wak. Aku belum nemu lagi informasi soal itu. Tapi semoga saja mereka ini diasuh di tangan yang tepat dan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, Wak ya. Kasus ini betul-betul sedih kali ya. Selain karena kasihan aku sama sosok si Andrew ini, Wak, aku sebenarnya juga kasihan sama anak-anaknya si Claire sebenarnya. Mereka secara nggak langsung harus menanggung perbuatan jahatnya si Claire. Betul? Ya Allah, maaf, Wak ya, udah bikin kalian emosi nonton video ini. Maaf kali. Macam mana lagi ya kan? Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang salah satu penjahat wanita paling keji, yaitu siapa? Claire Nichols. Gimana menurut kalian sama kisah ini? Aku yakin pasti beberapa di antara kalian yang bertanya-tanya, kok bisa Andrew ini tahan diperlakukan sekejam itu sama si Claire tapi dia nih nggak bisa ninggalin? Terlalu bucin kah dia, Nadia? Apa kayak gimana nih? Kasus ini sebenarnya lebih kompleks lagi dari sekedar bucin, Wak. Kita nggak bisa nih menyalahkan si Andrew secara sepihak. Setauku memang ada tuh istilah psikologi yang menjelaskan tentang hal ini. Kalau kalian pernah dengar istilah Stockholm Syndrome, mungkin si Andrew tuh kayak gitu, yaitu munculnya perasaan positif atau bersimpati dari korban kekerasan terhadap pelaku kekerasan sehingga membuatnya terus-terusan bisa memaafkan pelaku gitu. Bisa jadi ya kan kena ini siapa Andrew tuh. Tapi kalau misalnya kalian punya informasi, data juga pendapat lain tentang hal ini, boleh kalian tambahin aja di kolom komentar di bawah nih, Wak ya. Oke, dari kisah ini juga kita belajar bahwa kita harus berhati-hati dalam menjalin hubungan. Kalau ada Wawa aku di sini misalnya terjebak dengan hubungan toksik, segera cari pertolongan ya, Wak ya. Dan tolong selalu kalian ingat, diri kalian tuh berharga. Ya, Wak berharga kali kalian tuh. Oke? Dah, sampai sini aja lah. Udah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.